Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita film bertema zombie berjudul Black Summer. Lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 4, 5, dan 6 yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di awal episode kemarin, kita sudah disuguhkan tayangan yang begitu menguras pikiran dan juga ketegangan. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan militer pemberontak dan Sun yang ternyata masih selamat dari kecelakaan jet ski akibat ditembaknya oleh Rose di sebuah rumah. Maka dari itu mereka yang memiliki tujuan mengambil alih rumah itu mulai merencanakan penyerangan ke rumah tersebut. Mereka yang segera berjalan ke arah sana dengan berhati-hati. Saat tiba di area pagar pembatas, tiba-tiba terdapat salah satu zombie yang berada di area sana mulai mendekati mereka. Melihat hal itu mereka pun segera menembak zombie tersebut. Lalu tak lama kemudian terdengarlah suara tembakan dari dalam rumah itu, membuat mereka menyadari jika ada penghuni yang tinggal di rumah ini. Anak buah dari Ray pun mengatakan bahwa ada sebuah basement di rumah ini, dan ia juga sempat melihat 4 mayat yang sedang diseret di area sana. Setelah mendengar arahan tersebut, membuat mereka seketika mengubah haluan untuk menuju basement, agar bisa masuk ke rumah tersebut. Namun sebelum itu, Ray menyuruh Sun yang mereka sandra, untuk melambaikan sebuah kain arti damai ke rumah tersebut, agar mereka bisa masuk ke dalam sana, dan mereka pun juga tak segan-segan akan menembak Sun jika dia berusaha melarikan diri dari mereka. Di tempat yang sama, tepatnya di dalam rumah, terlihat Rose serta Anna yang tengah mempersiapkan peluru untuk menyerang militer yang hendak mengambil alih rumah ini. Merasa kalah jumlah, setelah itu Rose pun menyuruh Anna untuk pergi ke lantai atas, serta menembaki orang-orang dari arah jendela yang mencoba masuk dan harus juga tetap berada di sana. Sementara itu, ia akan menahan para militer pemberontak tersebut di area bawah. Setelah Anna telah pergi ke lantai atas, Rose pun segera menuju arah dapur, dan di sana ia sudah melihat kelompok Ray yang sudah menyerbu rumah singgahnya itu. Merasa panik dan tertekan, lalu Freddy kini meminta senapan kepada Rose, namun Rose tak memberikannya. Di sini juga Freddy mengatakan bahwa mereka harus menyerah karena mereka kalah jumlah dengan kelompok Ray. Mengingat mereka yang berada di luar itu ingin rumah ini, dan seketika mungkin akan membebaskan mereka ketika mereka menyerah. Mendengar hal terkait menyerah, Rose pun hanya bisa terdiam tanpa menggubris perkataan dari Freddy karena tidak setuju. Lalu di sana pun terlihat Sun yang sudah melambai-lambaikan sebuah kain perdamaian disertai juga suara dari para militer itu. Jika Rose menembak lagi, maka mereka akan membunuh semua orang yang berada di rumah itu dan mengutuk Rose agar segera menyerah kepada mereka. Tanpa aba-aba lebih lanjut, kini terdengarlah suara tembakan yang berasal dari Anna. Hingga terjadilah adu tembakan dari para militer pemberontak yang merasa mengalami sejumlah perlawanan. Hingga di tengah tembakan yang diarahkan ke area rumah, di sana Freddy yang telah tertembak langsung digiring oleh Rose ke ruangan bawah tanah di area rumah tersebut. Tak lama kemudian, di tengah aksi penyerangan, datanglah kelompok orang-orang yang selamat yang terlibat aksi peperangan dengan militer sewaktu kemarin, kini tiba di rumah tersebut berkat arahan dari Mark di episode sebelumnya. Saat itu juga mereka yang seketika menyadari bahwa di sana telah ada militer pemberontak, mengharuskan mereka agar bisa berjaga-jaga dan juga berhati-hati. Di situ juga tampak terlihat seorang pria yang mencoba menyelinap masuk ke sisi rumah tersebut, namun berkat serangan yang diberikan oleh Anna di atas rumah, membuat ia panik segera pergi dari sana. Namun saat itu juga ia malah bertemu dengan salah satu kelompok militer dan langsung menyerangnya. Saat mereka berdua tengah bertarung, tiba-tiba datanglah zombie dan langsung mencoba menyerang pria tersebut. Melihat hal itu, seorang militer pun bergegas menembak zombie tersebut, namun ia tak berhasil. Sementara itu, pria yang melihat kejadian itu pun dengan segera kabur dari sana. Di tengah situasi yang mencekam, salah satu kelompok selamat kini terlihat masuk ke dalam sebuah rumah menuju ke area basement. Di sana, ia tampak melihat banyaknya darah yang berceceran dengan suasana sunyi dan juga tanpa adanya sebuah penerangan. Namun tiba-tiba, ia pun mendengar suara benda jatuh. Mendengar hal itu, ia pun mencoba mencari asal suara tersebut, yang mana ternyata itu adalah Freddy yang telah menjadi zombie, dan zombie itu pun langsung menyerangnya. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil membunuh zombie tersebut, namun naas, ia terlebih dahulu tergigit. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri dengan senjata yang ia bawa tadi. Di sisi lain, pertarungan antara 3 kelompok pun masih terjadi. Saat itu juga militer pemberontak seketika mulai memasuki area basement sambil menembaki kelompok orang-orang yang selamat.
Setelah mereka berhasil masuk ke dalam rumah itu, Ray pun menembak orang yang berada di basement tersebut. Setelah itu, salah satu militer itu pun mengikat Sun di pagar tangga. Para militer yang sepenuhnya telah masuk ke area basement, kini seketika berhasil menembaki kelompok orang yang selamat dengan membabi buta. Lalu tak lama kemudian, terlihat kelompok yang berhasil tertembak, kini seketika menjadi zombie dan mencoba menghampiri Sun. Melihat hal itu, Sun pun mencoba melepaskan ikatan tersebut, hingga akhirnya berkat usaha keras, Sun berhasil terlepas dan segera berlari menuju ruangan utama di rumah ini. Saat itu juga Sun sempat akan dibunuh oleh seseorang, namun tiba-tiba ia diselamatkan oleh seorang wanita bernama Sophie. Namun tiba-tiba, Sophie diserang oleh salah satu zombie. Sun yang merasa dirinya harus membalas budi, melihat hal itu pun segera membantunya hingga zombie itu pun berhasil dibunuh tanpa ampun. Tak berselang lama masih dengan situasi mencekam, terdengarlah suara pesawat yang menjatuhkan kotak peti dari arah kejauhan. Lalu di sana pun terlihat Ray yang kini telah datang, yang disertai dengan bergabungnya Sophie, yang kini ikut pergi dengan Ray dan juga Sun. Setelah berakhirnya masa perlawanan yang diberikan oleh para militer dan kelompok selamat, Sin pun beralih terlihat Anna serta Rose yang tengah bersembunyi di area kamar mandi. Tiba-tiba muncullah pria penyusup pembawa kampak di episode awal bernama Bond. Melihat hal itu, Rose pun segera menodongkan senapannya kepada Bond. Di sini pun Bond langsung mengatakan bahwa ia akan membantunya. Namun tiba-tiba, datanglah orang-orang yang berusaha menodong Bond. Namun saat itu juga mereka pun mendengar suara pesawat melintas yang membuat mereka segera pergi dengan meninggalkan Bond di area sana. Setelah keberuntungan berpihak kepadanya, Bond langsung mengatakan kepada Rose bahwa dulu ia pernah bekerja sebagai tim pesawat dan ia bisa membawa mereka ke landasan udara, tempat pesawat akan mendarat, serta ia juga mengenal baik pilot di landasan sana. Mendengar arahan tersebut, Rose yang merasa tertarik, hingga pada akhirnya Rose dan Anna pun ikut bekerja sama, diiringi dengan todongan senjata kepada Bond untuk sekedar berjaga-jaga. Lalu kemudian Sin pun kini berpindah kepada Spears yang tengah terluka, yang tengah berjalan kaki seorang diri, mulai dilanda kelaparan hebat. Namun sialnya, tiba-tiba ia bertemu dengan pria misterius yang telah mengikutinya sepanjang hari, yang mana pria itu bernama Brad White, dan ia juga segera memberikan Spears sebuah minuman. Di sana Brad White mengaku bahwa ia mengenali Spears cukup baik, akan tetapi Spears tidak mempercayainya begitu saja karena ia tidak mengenali sosok Brad White. Berhubung kondisi Spears tidaklah baik, membuat Spears sedikitnya berpikir jika ia bersama Brad, mungkin akan bisa membantunya dari segala kesulitan yang ia hadapi. Dengan itu, pada akhirnya Spears pun memilih bergabung dengan Brad untuk melewati kesulitan ini. Singkatnya, mereka yang memulai sebuah perjalanan bersama, tiba-tiba mereka melihat orang yang tengah menunggang kuda. Setelah pria itu pergi, mereka yang kini melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dibuat penasaran dengan suara erangan yang kini terdengar, yang mana ternyata suara tersebut terpancar dari salah satu zombie yang terjepit pohon dengan sebuah tas di sampingnya. Melihat hal itu membuat Spears seketika membunuh zombie itu dengan begitu brutal. Brad yang mengambil tas zombie tersebut, ternyata di dalam tas itu berisikan sebuah senjata, minuman beralkohol, dan perlengkapan yang bisa mereka gunakan untuk menyalakan sebuah api. Merasa senang akan apa yang mereka dapatkan, setelah itu Brad White berusaha menyalakan api, hingga akhirnya ia pun berhasil menyalakan dengan bantuan Spears melalui bubuk peluru. Sontak suasana yang mereka dapatkan pun seketika bertambah hangat. Ketika malam hari pun tiba, mereka berdua pun kini mulai mengobrol terkait sebuah cerita dengan saling membagi sebuah alkohol yang mereka dapatkan tadi. Di sana, Brad pun mengatakan bahwa ia masih mengingat bahwa Spears adalah adik seseorang yang ia kenal, yang tentu saja Brad memiliki hubungan baik dengan kakak Spears, bermaksud ingin saling membantu dan saling menjaga layaknya Brad dengan kakaknya dari Spears. Hingga di tengah itu, Brad yang ingin memeriksa luka Spears, berujung sebuah perkelahian karena Spears tidak ingin Brad melihat lukanya itu. Lalu, setelah melakukan perkelahian di tengah hujan badai, mereka yang kini seketika mengalami kelelahan, mulai mendengar suara-suara teriakan zombie dari kejauhan, disertai dengan penjelasan Brad yang mengatakan bahwa mereka harus pergi ke area kabin di ujung hutan sekarang juga. Mereka yang segera pergi dari sana, saat itu juga mereka terlebih dahulu diserang oleh zombie-zombie. Melihat hal itu, Spears serta Brad pun menembak semua zombie yang mencoba menghampiri mereka dengan bekerja sama, disertai dengan berlarinya mereka ke kabin yang dimaksud oleh Brad. Berkat usaha keras yang mereka keluarkan, pada akhirnya mereka pun tiba di rumah tersebut dan bergegas masuk ke dalam rumah itu. Setelah mereka berada di dalam rumah, mereka dikagetkan dengan sebuah coretan-coretan dan tulisan mengenai simbol-simbol pemuja setan yang terdapat di seluruh rumah ini. Setelah itu mereka juga kini dikagetkan dengan banyaknya darah yang berceceran, yang salah satunya berasal dari lantai atas. Mereka berdua pun
kini bergegas menuju lantai atas, benar-benar dikejutkan dengan banyaknya mayat bersama dengan seorang pria tua yang masih hidup, yang mana telah membunuh orang-orang itu. Pria tua yang sangat senang akan kedatangan Spears, bermaksud meminta Spears untuk membunuh dengan sebuah pistol yang langsung diberikan kepada Spears, disertai tembakan yang diarahkan kepada pria yang sudah rentan itu. Setelah malam dengan cepat berlalu, keesokan paginya mereka pun menuju aliran sungai untuk mencari sebuah jalan. Lalu mereka pun sedikit mengobrol tentang masa lalu, yang mana ternyata sebenarnya Spears telah menembak Braithwaite 2 kali untuk membunuhnya. Namun Braith tidak memiliki dendam dan mengatakan jika itu adalah masa lalu. Setelah itu Braithwaite pun melihat seekor kuda yang mana sebelumnya kuda itu ditunggangi oleh seorang pria di hutan. Melihat hal itu, Spears yang kini mendorongkan pistol kepada Braith, membiarkan Braithwaite pergi menghampiri kuda tersebut tanpa penjelasan lain-lain. Scene pun beralih terlihat sekelompok orang yang masih selamat yang tersisa menemukan sebuah persediaan pasokan makanan yang telah dijatuhkan oleh pesawat yang melintas. Ketika mereka tengah berusaha membuka kotak tersebut, tiba-tiba datanglah salah satu militer pemberontak bernama Sam, yang mana ia menodongkan senjatanya kepada mereka semua. Sam yang langsung menanyakan nama pria salah satu dari mereka yang ternyata dia adalah Mance. Mereka yang merasa terancam karena tidak memiliki senjata harus menuruti keinginan dari Sam untuk mengajak bekerja sama, yang mana mereka harus membawa kotak itu dengan mendaki bukit dengan melewati lembah. Setelah berhasil, maka mereka pun bisa membagi jatahnya masing-masing. Hingga mendengar arahan itu mau tidak mau mereka yang butuh persediaan, pada akhirnya Mance serta yang lainnya pun menyetujui hal tersebut. Tanpa berlama-lama, Mance, Sam, dan pasukan lain pun kini berusaha mendorong kotak peti itu menuju atas bukit. Namun berhubung bukit yang landai, membuat peti itu sangat susah untuk didorong, dan beberapa kelompok mulai menunjukkan rasa pasrah yang tak bisa mereka tahankan. Merasa mereka tidak akan berhasil membawa kotak ini, dan juga geram akan perintah Sam yang terlalu meremehkan medan, hingga pada akhirnya Mance pun berusaha memotong tali tersebut, membuat kotak peti itu serta Sam dan satu orang kelompok Mance terjatuh dengan keras ke bawah bukit. Sementara itu, kedua wanita yang bersama Mance segera pergi dari sana dan meninggalkan Mance karena kekejaman yang telah ia lakukan. Di sana pun terlihat Sam yang masih hidup akibat kejadian itu mengalami luka yang cukup sangat parah. Ia pun mencoba pergi dari tempat itu dengan menyeret tubuhnya, namun tanpa ia sadari, ternyata terdapat salah seorang kelompok Mance yang kini telah berubah menjadi zombie tepat di sampingnya. Di sisi lain, Rose dan Anna yang tengah berjalan dengan arahan dari Bond. Tiba-tiba Rose merasa bahwa Bond telah berbohong mengenai landasan udara yang telah ia bicarakan. Bond yang merasa dirinya benar, berusaha membela diri bahwa harusnya tempat itu berada di sana, dan di situ pun Rose mengancam bahwa ia akan membunuh Bond karena Bond bisa membawa Rose serta anaknya mati karena membeku. Namun tetap saja di tengah kedegangan itu, Bond mencoba mengatakan bahwa ia bisa membawa mereka ke tempat pondok ski yang tidak jauh dari sini, karena di sana terdapat listrik, air, dan makanan, serta mereka juga bisa beristirahat di sana dan bermalam di sana. Lalu setelah beristirahat, mereka akan pergi ke landasan udara. Rose yang seketika mempercayai perkataan Bond, kembali mulai melanjutkan perjalanan lagi. Akan tetapi ia benar-benar dibuat muak ketika mereka sudah berjalan cukup jauh, namun tempat itu tak kunjung mereka temukan. Rose yang benar-benar murka, serta mengancam dan hendak membunuh Bond karena ia sudah berbohong, terus berusaha diyakinkan oleh Bond jika ia benar-benar berkata jujur. Saat Rose akan menembak Bond jauh dari Anna, tiba-tiba Anna yang merasa iba kini datang dan menyuruh ibunya tak melakukan hal tersebut karena Bond mungkin masih mengetahui sesuatu. Alhasil, berkat arahan itu, membuat Rose memilih menghentikan perbuatan tersebut dan berusaha memberikan Bond sebuah kesempatan kembali. Lalu scene pun beralih kepada Sun, Ray, Sophie, dan seorang pria yang telah menemukan sebuah peti yang mana peti itu berisi senjata dan telah diklaim oleh Ray. Namun tiba-tiba datanglah 3 pria yang kini menuju kotak persediaan. 3 pria itu mengatakan bahwa ia ingin mengambil jatah mereka, namun Ray mengatakan bahwa ia akan mengambil apa yang ia inginkan terlebih dahulu dan mereka bisa mendapatkan sisanya. Di saat Ray tengah mengambil senjata-senjata yang berada di kotak tersebut, namun tiba-tiba salah satu dari 3 pria itu menembak salah satu militer pemberontak yang membuat mereka kini saling berusaha menodongkan senjata. Namun Sun yang tidak ingin kehilangan orang-orang lagi mulai berusaha meredakan situasi di area sana. Namun, bukannya mereda, situasi ini malah menjadi semakin sulit, yang mana tiba-tiba dari arah kejauhan terlihat zombie yang akan menghampiri mereka semua. Melihat hal itu, mereka segera menembak zombie tersebut. Setelah kepanikan itu pun, mereka yang menyadari tempat ini tidaklah aman, dilandasi dengan Sun yang memberikan tas berisi senjata ke 3 orang itu, yang pada akhirnya mereka pun pergi dari sana.
Tak lain dan tak bukan, Sun melakukan hal tersebut nyatanya untuk keselamatan mereka semua. Berkat kejadian itu, ikatan Sun pun kini dilepaskan oleh Rey, lalu dia pun segera diberikan beberapa tas persediaan untuk ia bawa. Di sisi lain terlihat Rose dan putrinya Anna kini mulai menemukan sebuah pondok ski yang Bond arahkan, hingga pada akhirnya kejadian itu pun membuat Rose kini mempercayai perkataan Bond dan mereka pun segera bergegas menuju pondok tersebut untuk melakukan peristirahatan. Hingga film Black Summer Season 2, episode 4, 5, dan 6 pun kini selesai. Memiliki alur yang berpindah-pindah sama persis seperti season sebelumnya, memang menjadi ciri khas utama dalam film Black Summer, yang lebih mengutamakan pergerakan alur mundur yang sekiranya membuat kita bingung. Hal itu menjadikan kita sedikit ikut berpikir akan jalan cerita yang disuguhkan, tapi beruntunglah, aku berusaha membahas satu bagian demi bagian agar kalian lebih memahami alur cerita yang sudah aku jelaskan. Selebihnya di season kedua ini, memang sedikit sekali kita menemukan adegan tegang dengan para zombie, yang mana di season kedua ini, lebih banyak konflik yang sengaja dibuat, yang tidak jauh kalah dengan ketegangan yang didapatkan di season pertama. Secara mendasar teori yang telah aku dapatkan sepanjang menonton episode di season kedua, aku langsung bisa menyimpulkan sebuah inti dari seluruh season 2 Black Summer. Jika pada dasarnya cerita yang dibuat sedikit monoton karena plot twist yang disajikan di season pertama dan juga kedua kurang lebih sama persis. Namun yang membedakan, di season kedua ini mereka berniat menuju ke Kutub Utara dengan tambahan konflik peperangan akibat memperebutkan persediaan makanan. Memang tidak jauh beda dari season sebelumnya, ketika Rose dan juga kelompok lain berniat pergi ke karantina di stadion, namun tidak terdapat peperangan antara kelompok, yang mana di season awal justru sebaliknya, ketika siapapun yang bertemu akan bergabung dan menjaga satu sama lain. Pertengahan episode yang sangat menyuguhkan ketegangan dan ketakutan, hal itu membuat kita menikmati plot twist yang juga tersampaikan, dan menaruh harapan besar dengan menanti-nanti keseruan episode selanjutnya. Yang mana aku jamin, episode selanjutnya akan lebih menyuguhkan mata dan memberikan kesan suka saat kita menonton. Jadi, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan satu video tersisa di season kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.